Assalamualaikum teman-teman. Mari mengenal Rasul lebih dekat. Muhammad teladanku, masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kisah pekan lalu. Sebelum kita melanjutkan kisah pekan lalu, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beberapa bulan setelah kepergiannya, kafilah Mekah pun datang kembali. Di tempat perhentian Mar al-Zahran, sehari perjalanan dari Mekah, para agen biasanya mendahului datang ke Mekah untuk memberi laporan perdagangan. Nabi Muhammad pun demikian. Beliau lebih dulu tiba di Mekah. Namun sebelum bertemu Khadijah, beliau bertawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Dari atas balkonnya yang megah, Khadijah bergegas datang menyambut Nabi Muhammad untuk menerima laporan hasil penjualan, barang yang dibeli serta berbagai pengalaman kecil dalam perjalanan. Saat itu, Khadijah sudah sangat terkesan dengan hasil yang diperoleh Nabi Muhammad. Tetapi, itu belum seberapa. Setelah Nabi Muhammad pulang, Maisarah menceritakan sendiri kesan-kesannya terhadap Nabi Muhammad. Sungguh belum pernah aku melihat pemuda yang demikian sempurna memandang masa depan. Keputusan-keputusannya selalu tepat dan perkiraannya tidak pernah salah. Dia juga sangat jujur dan sopan. Demikian sebagian kisah Maisarah. Khadijah betul-betul sangat terkesan dengan agen barunya itu. Waraqah bin Naufal pun datang dan mendengar sendiri kisah Maisarah tentang Nabi Muhammad. Ketika Waraqah telah mendengar semua itu, dia tenggelam dalam pemikiran yang sungguh-sungguh. Setelah cukup lama berdiam diri, dia berkata kepada Khadijah, "Mendengar darimu dan dari Maisarah mengenai Nabi Muhammad dan juga dari apa yang kulihat sendiri, aku berpendapat bahwa dia memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah. Mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul pada masa yang akan datang." Teman-teman, Khadijah memiliki teman seorang wanita bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah tahu setelah suami kedua Khadijah meninggal, banyak bangsawan Quraisy yang melamarnya. Tetapi Khadijah menolak semua itu. Nafisah tahu bahwa Khadijah takut semua lamaran itu hanya bertujuan mengincar hartanya. Lebih dari itu, Nafisah juga tahu bahwa yang diinginkan Khadijah adalah seorang laki-laki berakhlak agung. Nafisah juga tahu bahwa ada satu laki-laki yang seperti itu di Mekah, yaitu Nabi Muhammad. Karena itulah begitu Khadijah membuka diri kepadanya tentang Nabi Muhammad, Nafisah tidak terkejut lagi. Khadijah meminta Nafisah mencari jalan untuk mengetahui bagaimana pandangan Nabi Muhammad tentang diri Khadijah. Maka, ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan pulang dari Ka'bah, Nafisah menghentikannya. Nafisah pun bertanya, "Wahai Muhammad, Anda telah menjadi seorang pemuda. Banyak laki-laki yang lebih muda daripada Anda telah menikah dan beberapa di antaranya bahkan telah mempunyai anak. Mengapa Anda tidak menikah?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku belum mampu menikah ya Nafisah. Aku tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk menikah." Nafisah menjawab, "Apa jawaban Anda jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, dan terhormat mau menikah dengan Anda walaupun Anda miskin?" Nabi Muhammad bertanya dengan sedikit terperangah, "Siapakah wanita yang seperti itu?" Nafisah tersenyum. Wanita itu adalah Khadijah putri Khuwailid. Alis Nabi Muhammad tambah terangkat. "Khadijah? Bagaimana mungkin Khadijah mau menikah denganku?
Bukankah Anda tahu bahwa banyak bangsawan kaya raya dan kepala-kepala suku di Arab ini yang telah melamarnya, dan dia telah menolak mereka semua. Ada pernikahan dilangsungkan demikian agung. Dalam acara itu, semua pemimpin Quraisy dan pembesar Mekah diundang. Mempelai laki-laki menunggang kuda yang gagah diiringi para pemuda Bani Hashim yang menghunus pedang. Sementara itu, kaum wanita Bani Hashim berjalan lebih dulu dan telah diterima di rumah mempelai wanita. Khadijah sendiri begitu anggun hingga tampak bercahaya seperti matahari terbit. Dia mengenakan pakaian pengantin yang sangat indah dan tiada duanya saat itu. Abu Thalib adalah wakil mempelai laki-laki dalam memberi sambutan, sedangkan Waraqah bin Naufal adalah wakil pengantin wanita. Teman-teman, tidak ada laki-laki segagah Nabi Muhammad. Paras mukanya manis dan indah. Perawakannya sedang, tidak terlampau tinggi, juga tidak pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang lengkung, lebat dan tertaut. Sepasang matanya lebar dan hitam. Di tepi putih matanya agak kemerahan, tampak lebih menarik dan kuat. Pandangannya tajam dengan bulu mata yang hitam pekat. Hidungnya halus dan merata dengan barisan gigi yang bercelah-celah, berleher jenjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang. Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat dan pasti. Air mukanya membayangkan renungan dan penuh pikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan, membuat orang patuh kepadanya. Teman-teman, Nabi Muhammad telah mendapat karunia dari Allah dengan pernikahan ini. Dari seorang pemuda miskin, Allah telah mengangkatnya menjadi laki-laki berkedudukan tinggi dengan harta yang mencukupi. Seluruh penduduk Mekah memandang pernikahan ini dengan gembira dan penuh rasa hormat. Semua undangan yang hadir berharap bahwa dari pasangannya sangat ideal ini kelak lahir keturunan yang akan mengharumkan nama Quraisy. Para sesepuh dari kedua keluarga tahu bahwa Khadijah akan mendukung suaminya dengan kasih sayang dan harta berlimpah. Sebaliknya, mereka juga berharap bahwa Nabi Muhammad yang bijak dan cerdas akan membimbing istrinya menuju kebahagiaan hidup. Kehidupan berlanjut dan keikutsertaan suami istri ini dalam pergaulan yang baik dengan masyarakat membuat orang semakin menghormati mereka. Walau telah mendapat kehormatan demikian itu, Nabi Muhammad tetaplah seorang yang rendah hati. Itu adalah sifatnya yang sangat menonjol. Jika ada yang mengajaknya bicara, tidak peduli siapapun itu, dia akan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menoleh kepada orang lain. Tidak saja mendengarkan dengan hati-hati, Nabi Muhammad bahkan memutar badannya untuk menghadap orang yang mengajaknya bicara. Orang menyukai Nabi Muhammad yang apabila tertawa tidak pernah sampai terlihat gerahamnya. Apabila marah, tidak pernah sampai tampak kemarahannya. Orang tahu beliau marah hanya dari keringat yang tiba-tiba muncul di keningnya. Nabi Muhammad selalu menahan marah dan tidak menampakkannya keluar. Orang-orang menyayangi Nabi Muhammad karena beliau lapang dada, berkemauan baik, dan menghargai orang lain. Beliau bijaksana, murah hati, dan sangat mudah bergaul dengan siapa saja. Namun, di balik semua kelembutan itu, beliau mempunyai tujuan yang pasti. Berkemauan keras, tegas, dan tidak pernah ragu-ragu dalam tujuannya. Sifat-sifat demikian terpadu dalam dirinya sehingga menimbulkan rasa hormat yang dalam bagi orang-orang yang bergaul dengan Nabi Muhammad. Teman-teman, Nabi Muhammad bukanlah orang yang suka berpangku tangan, tetapi turut aktif bergaul dalam masyarakat. Suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa yang membuat nama Nabi Muhammad menjadi semakin harum. Peristiwa itu didahului oleh banjir besar yang melanda Mekah.
Bukit-bukit di sekitar Mekah tanpa ampun menumpahkan air hujan yang jarang turun di kota tersebut. Banjir itu menyebabkan dinding Ka'bah yang memang sudah lapuk menjadi semakin retak dan terancam runtuh. Sebenarnya sebelum banjir tiba, sudah ada pemikiran untuk memperbaiki Ka'bah. Tetapi orang-orang takut jika Tuhan Ka'bah marah. Setelah banjir, tidak bisa dielakkan lagi bahwa dinding Ka'bah harus diperbaiki dan ditinggikan. Sudah menjadi takdir Allah bahwa waktu itu juga tersiar berita ada sebuah kapal Romawi terdampar di Laut Merah. Kapten kapal Romawi itu adalah seorang Nasrani yang berasal dari Mesir. Bakum namanya. Pada mulanya tidak seorang pun berani membongkar dinding Ka'bah walau secuil karena takut dikutuk oleh Tuhan. Mungkin mereka masih ingat dengan jelas hal yang menimpa Abrahah dan pasukan gajahnya saat ingin menghancurkan Ka'bah. Namun akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri merombak sudut bangunan bagian selatan. Setelah itu dia menunggu sampai besok. Ketika pagi tiba dan dia tidak juga dikutuk, mereka pun memulai melakukan pembenahan Ka'bah. Oleh orang Quraisy, pengerjaan sudut-sudut Ka'bah dibagi menjadi 4 bagian. Setiap kabilah masing-masing mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana sampai dinding tembok mencapai tinggi 1,5 meter dan tiba saatnya batu hitam Hajar Aswad ditempatkan kembali ke tempatnya semula di sudut timur. Karena ini merupakan upacara suci penuh kehormatan, berebutlah tiap kabilah untuk melaksanakannya. Kabilah Abdu Dar merasa lebih berhak daripada kabilah lain sehingga kedua kelompok saling beradu mulut sampai suasana menjadi semakin panas. Di tengah keadaan itu muncul Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Dia adalah orang tua yang dihormati dan dipatuhi. Dia pun mengajukan sebuah usul yang disetujui oleh semua pihak. Serahkanlah putusan kamu ini di tangan orang yang pertama kali memasuki pintu Safa. Orang-orang pun menoleh dan menanti. Siapakah yang kiranya akan datang pertama kali? Teman-teman, ternyata yang datang pertama sekali dari pintu Safa adalah Nabi Muhammad. Orang-orang pun bersorak lega. "Ini dia Al-Amin," seru mereka. "Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kami yakin dan dia bisa memecahkan masalah ini. Kami akan menerima keputusannya." Orang-orang Quraisy pun menceritakan persoalan yang mereka alami. Nabi Muhammad yang saat itu belum berusia 30 tahun memandang mereka dengan matanya yang teduh dan bijaksana. Nabi Muhammad melihat berkobarnya api permusuhan pada mata setiap orang dari masing-masing kabilah Quraisy. Keadaan ini benar-benar genting. Kalau salah mengambil keputusan, akan terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah ini. Nabi Muhammad berpikir sejenak. Lalu beliau berkata, "Tolong bawakan sehelai kain." Kain pun segera diberikan. Nabi Muhammad mengambil dan menghamparkan kain itu. Dia lalu mendekati Hajar Aswad. Diangkatnya batu hitam itu dan diletakkan di tengah-tengah kain. "Hendaklah setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini," kata beliau. Kemudian para ketua kabilah memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Di tempat Hajar Aswad semula berada, Nabi Muhammad mengangkat dan meletakkannya kembali. Semua pihak merasa amat puas dengan keputusan Nabi Muhammad yang adil itu. Demikianlah teman-teman tersayang, pada waktu muda, Nabi Muhammad telah menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah pekan ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.